Di antara semua manusia yang ada waktu itu, sangat sedikit yang mencari Allah. Sedikit yang hidup bergaul dengan Allah. Di tengah-tengah angkatan yang jahat, disitulah seorang Nuh dan seisi rumahnya hidup sebagai orang yang saleh, yang taat, yang setia kepada Allah. Maka saya bilang tadi, di dalam kehidupan kita di dunia ini, ada banyak tantangan dan godaan sebagai orang yang mengikut Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar daripada Nuh. Walaupun hampir semua orang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan kejahatan yang pada akhirnya menjadi pemicu datangnya hukuman daripada Allah. Tetapi Nuh tetap mempunyai kesetiaan kepada Allah. Tapi rahasia dari kesetiaan dan pergaulan yang karib dengan Allah ada pada ayat yang ke-8. Ayat 8 mengatakan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia itu memampukan Nuh untuk melihat bahkan di dalam kegelapan ada terang. Di dalam kekacauan Tuhan tetap pelihara. Kalau bukan kasih karunia, maka tak mungkin muncul di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-9 dikatakan, Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Mana mungkin seorang Nuh punya ini kalau tidak didahului oleh kasih karunia Allah. Dia mendapatkan itu, maka memimpin hidupnya, seluruh hidupnya ditunjukkan dalam 3 ciri khas yang tadi saya sudah baca di ayat yang ke-9. Saudara, mari kita perhatikan kata-kata di dalam ayat yang ke-8 itu. Dikatakan, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kata mendapatkan itu berasal dari kata matsa. Kata matsa itu adalah sesuatu yang diterima bukan karena jasa, tetapi sebagai pemberian cuma-cuma. Bukan karena usaha dan kerja keras, tetapi ada pihak lain memberinya dengan gratis. Bukan sekali lagi karena orang itu berusaha dan kerja keras, lalu dia mendapatkan. Itu kata matsa. Lalu apa yang didapatkan? Ayat itu menjawab kasih karunia. Kasih karunia itu teks aslinya adalah kata hen. Kata hen ini adalah sesuatu yang tidak layak diterima, tetapi diberi oleh Tuhan. Maka ketika dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia Allah, itu artinya Nuh menerima apa yang tak layak dia dapat, tetapi Tuhan berkenan untuk memberi. Bukan karena wajah Nuh lebih ganteng dari yang lain. Bukan karena perangai, perilaku, karakter daripada Nuh lebih baik daripada yang lain. Tidak. Tetapi karena Tuhan berkenan untuk memberi itu, maka Nuh dikatakan di ayat yang ke-8 itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ini yang menyebabkan Nuh hidup bukan untuk mencari kesenangan manusia. Pujian-pujian manusia itu belaka, tetapi dia mencari kesenangan daripada Allah. Itu sebab kita akan memperhatikan 3 hal utama dari ayat itu. Yang pertama, kasih karunia mendahului ketaatan. Saudara, mungkin kita berpikir waktu kita taat, ini karena saya berusaha untuk taat. Kita berpikir, oh karena Nuh dikatakan ayat 9 tadi, orang yang benar, yang tak bercela. Lalu kita berpikir, itu semua karena usaha dia, karena kerja keras dia. Itu ada separuh benarnya, tetapi tidak semua benar. Mari kita perhatikan ayat-ayat itu. Dikatakan, Nuh mendapat kasih karunia. Lalu dilanjut ayat yang kedua, ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar, yang tak bercela di antara orang sesamanya. Dan hidupnya adalah hidup bergaul dengan Allah. Orang benar, tak bercela, dia bergaul dengan Allah. Tetapi ketiga ini didahului oleh ayat 8, yang di sana dikatakan dia telah mendapat kasih karunia Allah. Dari kasih karunia Allah, maka dia bisa untuk memunculkan dalam kehidupannya di antara orang sesama yang tidak taat, tidak setia, tidak menunjukkan hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang takut Tuhan. Ini rahasianya. Saudara, ilustrasi dan fakta yang memang betul real adanya. Seorang anak bisa jadi begitu mengasihi papanya. Tetapi saudara jangan berpikir, oh anak ini mengasihi papanya karena memang dia punya usaha effort untuk menunjukkan itu kepada papanya. Saudara pernahkah lihat seorang anak yang begitu benci kepada papanya? Tapi di sisi lain saya contohkan, ada seorang anak yang begitu mengasihi, begitu cinta kepada papanya. Mengapa ada anak yang benci kepada papanya? Lalu mengapa anak yang satu mengasihi papanya? Rahasianya, karena papanya yang pertama lebih dulu mengasihi anaknya, maka anaknya meresponi dengan kasih. Lalu yang satu menunjukkan sikap yang tak bersahabat atau kejam, keras kepada anaknya. Lalu anaknya membalikkan itu, meresponi itu dengan tindakan yang tidak mengasihi atau membenci papanya. Itu adalah fakta.
Saya tidak katakan semua begitu. Tetapi ini yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, jikalau saudara ada di hidup, waktu masih kecil dulu, diperlakukan dengan kasar, merasa tidak dicintai, tidak dikasihi oleh papa, maka ada timbul dalam hati sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap papanya. Itu disebabkan oleh karena perlakuan papanya yang mendahului sehingga dia meresponinya demikian. Tetapi saya contoh yang satu tadi. Ada anak yang begitu mengasihi bapaknya. Anak yang seperti ini ada ikatan batin dengan bapaknya. Mengapa? Karena dia merasakan kasih sayang yang penuh, yang murni, yang tak ada. Saya pikir itulah ideal yang dia inginkan sebagai seorang anak. Yang dia inginkan papanya perlakukan dia seperti itu. Maka dia meresponinya, aku mengasihi bapakku. Di antara semua lelaki yang saya pernah temukan, tak ada yang bisa menyamai papa saya. Kenapa muncul statement-statement seperti itu? Karena bapaknya memberi cinta yang murni, cinta yang tanpa pamrih. Lalu kemudian anaknya melihat, oh bapak saya begitu mengasihi saya. Lalu dia meresponi, aku mengasihi engkau bapakku. Tapi yang satu tadi benci karena itu didahului oleh sikap-sikap dari papanya yang tidak sesuai dengan keinginan hati anaknya. Ini contoh. Dan saya mengacu itu sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang saya contohkan. Bagaimana ketaatan, kesalehan, dan pergaulan yang intim dengan Allah dimulai dari kasih karunia Allah. Ketaatan kita dimulai dari kasih karunia Allah. Bukan karena baik kita, bukan karena kuat kita. Ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan kepada kita, hati manusia lebih condong kepada yang jahat. Bagaimana yang condong kepada yang jahat ini bisa diubah untuk condong kepada yang baik? Itu hanya dimungkinkan kalau hati Bapa diberi kepada kita. Cinta Allah diberi kepada kita. Kasih karunia Allah dilimpahkan di dalam hati kita. Baru kemudian kita punya kesadaran, lalu kita meresponinya, oh betapa baiknya engkau ya Allah. Kemudian kita mau untuk taat, kita mau hidup untuk tidak bercela, kita ingin menyenangkan hati Allah saja. Itu yang dimaksudkan dari poin 1 tadi. Kasih karunia mendahului ketaatan. Dan ini adalah konsep teologi yang utuh yang dinyatakan di dalam kitab suci kepada kita. Kalau kasih karunia tidak diberi kepada kita, kita tidak mungkin ada di ruangan ini mendengar firman Tuhan lalu kemudian menaatinya. Karena kita ini secara duniawi, secara alami, selalu condong kepada yang jahat, condong kepada yang dosa, condong kepada hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Lalu kalau mau ini diubah, kita harus mendapat kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah mendahului ketaatan, tidak dibalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia Allah diberi kepada Nuh di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak kenal Allah. Kedua, kasih karunia di tengah kejahatan. Mungkin kita mempunyai demikian. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan ayat-ayat yang dijelaskan oleh firman Tuhan kepada kita. Sekali lagi, kasih karunia di tengah kejahatan. Kejahatan demi kejahatan yang makin membesar penuh mengakibatkan penghukuman Tuhan. Dan penghukuman Tuhan waktu itu adalah air bah. Datangnya air bah. Hujan 40 hari, 40 malam. Hujannya lebat. Dan pada akhirnya air bah menutupi bumi ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu di Bali hujan mungkin 2 hari seingat saya. Intensitasnya tidak seperti air bah. Hujan saat air bah. Tapi hujan yang 2 hari itu walaupun sebenarnya masih ada agak-agak putusnya, tidak hujan lebat dari awal sampai habis, itu sudah cukup untuk meluluh lantakan Bali. Bagaimana kalau 40 hari hujannya dengan curah yang besar, intensitasnya tinggi, tanpa henti 40 hari. Saudara bayangkan. Dan itulah penghukuman Tuhan yang pertama diberi kepada dunia ini dalam konteks air bah. Banjir bandang di mana-mana menutupi akan semua kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara, itu bukan sesuatu yang main-main. Sekarang kita tinggal di Bali. Kalau hujan dengan intensitas tinggi, 1 jam aja. Di beberapa tempat, itu sudah kebanjiran. Mungkin kita juga hujan seperti itu. Hatinya sudah berdebar-debar. Jangan-jangan banjir lagi. Jangan-jangan makan korban. Tapi saudara bayangkan, kalau hujan itu 40 hari tanpa henti, mau jadi apa bumi ini? Maka bisa terulang kembali seperti yang dialami di zaman Nuh. Tapi Tuhan telah berjanji, tak mungkin menghukum dunia seperti itu lagi. Tanda pelangi muncul. Pelangi itu ada makna. Pelangi modelnya seperti busur, seperti ini.
Busur yang bentuknya seperti ini, anak panahnya dari bawah. Itu punya makna. Biarkanlah Tuhan yang menanggung itu dan kita melihat klimaksnya di kayu salib. Kita yang berdosa, tapi Kristus yang tanggung di kayu salib. Ada orang mengatakan, loh kok engkau yang berdosa, kok Yesus yang nanggung di kayu salib? Orang ini tidak mengerti konsep dan pemikiran dan jalan pikiran Allah. Maka di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, hai manusia, siapakah engkau? Sehingga engkau bisa membantah Allah. Sehingga engkau bisa memberikan pemikiranmu kepada Allah. Siapa kita? Sungguh firman Tuhan katakan, dalam surat Roma pasal 11, pikiran Tuhan tak terselami, jalan-jalannya tak mungkin terselidiki. Lalu kemudian sampai pada satu kesimpulan, oh alangkah dalamnya dan begitu tingginya kekayaan, pengetahuan, dan hikmat daripada Allah. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Itu karena berdasarkan perefleksian yang mendalam, yang pada akhirnya menemukan, oh segala sesuatu datang daripada Allah, berasal daripada Allah, kembali harus kepada Allah untuk mempermuliakan Allah. Segala sesuatu haruslah mempermuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana manusia yang sudah berdosa bisa mempermuliakan Tuhan? Maka Tuhan menunjukkan jalan itu. Dan dalam konteks yang kita sedang renungkan ini, menunjukkan jalan itu kepada Nuh. Tuhan mengajar dia bagaimana harus hidup tak bercela kepada Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang jahat, yang mendatangkan penghukuman kemudian, Tuhan mengajar dia supaya dia hidup benar, supaya dia hidup tidak bercela, supaya dia mempunyai pergaulan yang intim dengan Tuhannya. Itu penting. Di tengah-tengah dunia seperti ini penting. Kasih karunia tetap ada bahkan di tengah-tengah kejahatan. Kejahatan itu digambarkan dari ayat-ayat yang kita baca luar biasa. Ini bahkan menantang tatanan-tatanan penciptaan daripada Allah. Lalu Tuhan menghukum manusia. Tuhan menghajar manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, di tengah-tengah kejahatan yang begitu rupa itu, bahkan ada kasih karunia. Inilah penghiburan untuk kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah, bahkan yang menghujat Allah, di situ pun Tuhan memberi kasih karunia. Di situ pun saya dan saudara diperhatikan oleh surga. Dan surga memberikan kasih karunia itu kepada kita. Bukankah ini sesuatu yang ajaib? Maka disinilah kita tidak bisa mengerti mengapa saya dan saudara yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapat kasih karunia. Siapa saya dan saudara? Layakkah kita mendapatkan kasih karunia-Nya? Sesuai potongan kita masing-masing. Kita ini layak hanya untuk dihukum. Tidak layak untuk mendapat kasih karunia Allah. Saudara pikirkan masing-masing dari mana asal kita, bagaimana rupa kita. Tetapi Tuhan mengarahkan matanya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi di dalam konteks ini jangan sombong. Kita tidak ada apanya. Tetapi Tuhan memperhatikan orang seperti ini. Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Bersyukur, muliakan Tuhan di dalam kasih karunia yang ajaib itu. Jangan permainkan hidup. Muliakan Tuhan. Poin yang kedua, kasih karunia di tengah kejahatan. Yang ketiga, kasih karunia menuntun pada misi ilahi. Misi yang Tuhan beri kepada Nuh adalah membuat bahtera, kapal yang besar, untuk nanti mempersiapkan dia memasuki tempat itu supaya dia terselamatkan dari penghukuman Tuhan. Bahtera Nuh melambangkan dua hal. Yang pertama, penghukuman daripada Allah. Lalu yang kedua, penyelamatan yang juga datangnya daripada Allah. Penghukuman bagi mereka yang berbuat jahat, dan penyelamatan bagi Nuh yang setia, yang tidak bercela kepada Tuhan. Itu bahtera Nuh. Itu kapal sebagai tanda ada orang yang dihukum, tetapi ada orang yang diselamatkan. Tetapi sekarang kita perhatikan, itu adalah misi daripada Tuhan. Tuhan beri kepada Nuh. Nuh, buatlah bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan tentukan. Maka Nuh membuatnya. Saudara, waktu Nuh membuat itu, orang menggeleng-gelengkan kepala. Orang pikir Nuh ini orang gila. Kok bisa buat Nuh bukan di pinggiran laut, tapi buatnya di daratan jauh daripada laut? Bukankah orang gila yang seperti ini? Buatnya besar lagi. Kalau buatnya kecil, masih penting mungkin. Itu bisa ditolak dengan 1-2 orang atau beramai-ramai tolak. Ini bahtera Nuh adalah kapal yang besar. Buatnya di tempat yang begitu jauh di agak pegunungan. Saudara pikirkan, waktu itu tidak ada tronton, tidak ada pesawat kargo, tidak ada kendaraan-kendaraan pengangkut, tidak ada. Tapi dia buat oleh perintah Tuhan. Itu misinya. Orang yang tidak mengerti misi Tuhan akan melihat, apa ini? Orang pikir dia orang gila. Orang pikir ini kurang kerjaan. Orang pikir ini mengada-ada saja. Tapi sembari dia membuat itu, dia terus berkata menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah pertanda. Engkau perhatikan. Dia mengatakan begitu kurang lebih dengan bebasnya.
Nuh berkhotbah supaya mereka bertobat. Dengan tanda juga yang dibuat oleh Nuh, yaitu bahtera juga harusnya menandakan mereka supaya bertobat. Tetapi saudara, tidak ada yang bertobat. Saudara bayangkan dengan zaman sekarang. Ketika ada orang yang menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan tentang pertobatan, ada banyak orang yang geleng-geleng kepala. Ada banyak orang yang mengabaikan itu. Nuh berkhotbah begitu lama. Dia terus membuat kapalnya begitu lama. Dan orang menyaksikan. Sampai tiba waktunya. Yang tadi menertawakan dia. Yang tadi menghina, mencemooh, dan mengata-ngatai Nuh. Setelah tiba waktunya, semua terpenganga. Semua jadi kacau. Semua pada akhirnya mati. Hanya Nuh dan seisi rumahnya yang terselamatkan. Coba saudara pikirkan. Kalau seandainya tidak ada pergaulan yang karib dengan Allah, hidupnya tidak dijaga oleh Nuh, apa jadinya Nuh? Ketika Tuhan memberi perintah kepadanya, bersabda kepadanya, lalu Nuh tidak mau dengar, maka dia pun pasti akan celaka. Tetapi orang ini mengerti akan kehendak dan isi hati Tuhan. Dia belajar terus-menerus bagaimana untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan satu perintah, satu misi ilahi kepadanya, itu tampaknya sesuatu yang absurd. Gimana mungkin ini tidak ada apa, tidak ada hujan angin, kok saya disuruh buat kapal? Pasti akan memunculkan banyak pertanyaan bagi Nuh. Tetapi pertanyaan itu ditaklukkan oleh ketaatannya kepada Tuhan. Maka kasih karunia menuntun pada misi ilahi. Dan di dalam misi ilahi yang diberi oleh Tuhan kepada Nuh, Nuh juga diberi kekuatan. Kekuatan untuk menyelesaikan misi itu. Maka sudah perhatikan, di dalam hidup kita selalu ada misi ilahi. Apa misi ilahi kita? Sebelum kita membicarakan misi ilahi, Tuhan pun telah memberikan visi ilahi. Visi adalah tulisan tangan Allah di dalam hati masing-masing. Tulisan tangan Allah yang tidak bisa dibaca, dimengerti oleh orang lain. Tetapi orang itu mengerti, itu adalah tulisan tangan Allah. Dia mengerti, dia bisa melihat jauh ke depan apa yang Tuhan inginkan, apa yang akan terjadi baginya jauh ke depan. Itu adalah visi. Tetapi visi itu ada satu kondisi yang akan terjadi di depan. Dan itu hanya bisa terjadi jika orang itu memegang teguh pada misinya. Contoh, di dalam kisah Nuh ini. Visi yang Tuhan beri adalah penyelamatan bagi seisi rumahnya. Caranya, dia harus membuat bahtera. Dia harus menyelesaikan kapal itu. Kalau dia tak selesaikan, maka dia pun akan tenggelam. Dan dia melakukan itu. Dia mengerti isi hati Tuhan. Dia tahu tulisan apa yang Tuhan tulis dalam hatinya. Kemudian dia mengerjakan itu dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Dia melakukan semua itu sampai pada akhirnya. Sampailah pada penggenapan yang Tuhan telah firmankan kepadanya. Air bah datang, semua mati. Hanya Nuh dan seisi rumahnya yang diselamatkan. Ini yang saya maksudkan. Kasih karunia menuntun pada misi ilahi. Sekali lagi, saya bertanya kepada saudara. Apa misi ilahi yang Tuhan beri? Lalu sebelumnya, apa tulisan tangan Tuhan yang ada di dalam hati saudara masing-masing? Karena tidak mungkin kita menjadi orang percaya yang tanpa visi, tanpa misi ilahi, tak ada. Kita semua adalah suratan daripada tangan Tuhan. Dan di dalam hati masing-masing ada tulisan tangan Allah. Sekarang kita harus temukan. Apa tulisan tangan Tuhan di dalam hati? Kemudian bagaimana kita meresponinya? Supaya kita bisa menghidupi tulisan tangan itu. Supaya hidup ini betul-betul sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Itu kasih karunia menuntun pada misi ilahi. 3 hal ini saya harap kita bisa memahami. Yang pertama, kasih karunia mendahului ketaatan. Tidak mungkin ada ketaatan kepada Allah kalau kasih karunia itu tidak diberi kepada kita. Ingatlah akan hal ini. Yang kedua, bahkan di tengah-tengah kejahatan dan krisis moral, krisis takut akan Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, kasih karunia masih ada. Kasih karunia di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini masih ada, masih ada. Itu sebab saya dan saudara ada di sini, karena ada kasih karunia yang diberi kepada kita. Lalu yang ketiga, kasih karunia Allah menuntun pada misi Tuhan kepada kita masing-masing. Temukan apa tulisan tangan Tuhan bagi saudara sekalian. Kalau tidak bisa temukan, kita harus bertanya, kita sudah dapatkan kasih itu atau belum? Karena tidak mungkin kasih itu tidak disertai dengan visi dan misi daripada Allah. Selalu berbarengan.
Ketika orang mendapatkan itu, langsung dia sadar, oh ini maunya Tuhan, oh ini yang Tuhan inginkan daripada hidup saya. Lalu dia belajar, terus belajar menaklukkan dirinya di bawah kaki salib Kristus, di bawah kaki Tuhan, dan terus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan saya harap itu tertulis di dalam hati kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Allah membuat seseorang menjadi berbeda. Kasih karunia Allah membuat hidup saya dan saudara pasti berbeda dari sebelumnya. Dan perbedaan itu adalah menyenangkan Tuhan. Perbedaan itu adalah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Allah. Kasih karunia Allah membuat hidup kita tidak seperti kehidupan lama lagi. Kita mempunyai kehidupan yang baru. Kita mempunyai kehidupan yang berbeda. Kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Allah. Itu kasih karunia. Sekali lagi, penting sekali kasih karunia itu bagi kita. Mengubahkan hidup, membuat kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Dan kita bisa menjadi berkat supaya nama Tuhan dihormati, dipuji dari kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, adakah kasih karunia itu pada saudara? Adakah kasih karunia itu kepada saudara? Kalau ada, munculkan dalam kehidupan yang real. Bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap hari. Sekali lagi, pertanyaan pentingnya. Adakah kasih karunia itu? Jawablah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan, waktu yang singkat boleh merenungkan kebenaran